Kembali berjumpa di kesempatan video kali ini sahabat Ruang Yesus. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam muatan video kali ini sahabat Ruang Yesus, saya ingin menyampaikan begitu banyak daftar panjang perihal dalam sejarah Presiden Joko Widodo. Paling parah menerima begitu banyak penghinaan dalam sejarah Nusantara dan Republik Indonesia. Belum pernah ada cacian, hinaan, dan juga fitnah yang paling buruk, baik dari sisi manusia dan juga agama. Kecuali cacian, hinaan, dan fitnah yang paling buruk. Fitnah tersebut diarahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tidak ada satupun raja dan juga presiden yang menerima sebutan terburuk selain dirinya. Di negeri yang saat ini bermayoritas beragama, tidak ada yang ateis. Mungkin ada, tetapi sangat kecil nilainya. Liberal, sangat sedikit. Konon menjunjung tinggi tradisi, etika, kesusilaan, serta budaya selama bertahun-tahun. Tetapi apa yang terjadi? Kata-kata kotor yang diarahkan kepada Bapak Presiden, kepada pemimpin kita, bangsa kita, negara kita. Sementara kita juga mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh negara tercinta kita, Republik Indonesia. Sudah ada undang-undang. Di negeri yang begitu sangat memprihatinkan sekali, dengan begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk merongrong, dengan tujuan juga untuk mau menjatuhkan Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika saya melihat membuat begitu banyak daftar-daftar panjang perihal hinaan, tuduhan, fitnahan yang ditujukan, yang diarahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya sebenarnya tidak tega untuk menyampaikan ini. Tetapi perlu kita sadari dan tahu bagaimana sosok Bapak Presiden Joko Widodo yang tidak pedulikan, tidak hiraukan. Sekalipun orang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghalalkan babi panggang, hinaan, cacian, disebut sebagai presiden babi minta maaf, presiden anjing minta maaf, pemimpin LGBT akan melegalkan aborsi, anak PKI, Cina tulen, antek asing, anak Yahudi, sundal alias pelacur. Dalam hal perihal agama juga, mereka justru memfitnah dengan begitu sangat kejam sekali. Sholat jenazah pakai duduk dan segala macam. Mengganti rupiah dengan mata uang Tiongkok. Burung unta, sinting, bebek lumpuh, idiot, pelanga-plongo, dungu, tidak tahu apa-apa, anak pungut, pengecut, ingusan, bodoh, tukang mebel, tak pantas jadi presiden. Kata-kata kebencian, sebutan hinaan, sebutan yang paling bajingan, dan sangat kurang ajar sekali dan tidak sopan, dan lain-lain. Belum lagi tentang bernuansa agama, sahabat Ruang Isu. Saya sebenarnya minta maaf. Saya juga tidak tega untuk menyampaikan begitu banyak daftar-daftar hinaan tersebut yang dilontarkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo.
di negeri ini begitu sangat miris. Konon masyarakat dan orang-orangnya yang berlatar belakang agama. Ada lagi yang akhir-akhir ini. Mereka menyebut Bapak Presiden Joko Widodo itu Firaun, Dajjal, kafir, munafik, ketua partai setan, laknatullah, iblis, dan lain-lain. Begitu sangat besarnya hati Bapak Presiden Joko Widodo. Tidak pedulikan semua kata-kata bajingan tersebut, hinaan tersebut. Belum dengan fitnah dan hoax yang dilontarkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, sahabat Ruang Isu. Ada sebutan yang paling buruk dari itu? Saya kira semuanya sudah ada. Dituduhkan, diarahkan kepada presiden kita, pemimpin kita. Bahkan juga sekarang yang masih belum selesai fitnahan itu mengenai isu ijazah palsu Bapak Presiden Joko Widodo. Begitu banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Tetapi satu hal yang paling nyata yang kita lihat, mereka justru mempermalukan diri sendiri. Mereka akhirnya menyerah. Mereka akhirnya mencari begitu banyak alasan, begitu banyak fitnahan-fitnahan terbaru lainnya untuk dituduhkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo seolah-olah adalah manusia, makhluk yang paling ternista dan juga terjahat sepanjang penciptaan manusia di muka bumi ini. Saya kira mungkin itu melebihi Dajjal dan juga Firaun. Itulah kata-kata orang yang berlatar belakang agama. Orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang beretika. Orang-orang yang mengaku diri sebagai orang yang berpendidikan. Tetapi kata-kata mereka penuh dengan hinaan. Penuh dengan cacian. Makian. Dituduhkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagian besar lontaran atau sebutan itu disampaikan oleh orang-orang yang mengaku diri beragama. Luar biasa bukan? Ini bukan soal baper, tidak. Saya memang mengagumi Bapak Presiden Joko Widodo. Bukan soal baper dan sebagainya. Bukan tidak terima. Ini bukan soal seberapa banyak kebencian. Saya sebagai orang yang mendukung Bapak Presiden Joko Widodo. Saya bukan mengungkit-ngungkit masalah yang demikian. Tapi saya hanya mempersoalkan bagaimana kita sebagai manusia yang beretika, berakhlak, tetapi berkelakuan begitu kejam dan sangat bajingan sekali. Kita bukan negara yang liberal. Kita bukan negara yang paling ateis. Dan jangan salah. Negara yang paling ateis, negara yang paling liberal sekalipun, kita tidak menemukan hinaan yang demikian, fitnahan yang demikian, caci maki yang demikian. Kita sebagai orang yang beragama juga, tetapi justru kita menerima orang, baik itu yang tidak beragama sekalipun. Tetapi Bapak Presiden Joko Widodo yang bekerja keras, banting tulang, tidak peduli, dan tidak kenal lelah. Bekerja untuk negara kita. Membangun dari Sabang sampai Merauke. Tetapi tidak juga menjadi jaminan untuk menjadi banyak orang
tidak menghina dia. Jadi sahabat Ruang Isu, bahkan setelah seluruh proses usai pilpres, usai pemenangan ditentukan, apakah cacian, makian, hinaan, hujatan, fitnah, hoax akan berhenti? Bahkan juga sampai mau selesai masa jabatan sekalipun. Tentu saja sampai hari ini belum juga selesai. Bahkan juga semakin begitu banyak orang yang mengaku diri beriman, menumpuk begitu banyak kebencian dan segala macam tuduhan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, beruntungnya yang tukang mebel, si kurus itu, Bapak Presiden Joko Widodo, diam. Coba kita bayangkan bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo mau proses semua kata-kata hinaan tersebut, tuduhan-tuduhan terhoax tersebut, tidak membalas balik dengan makian. Dia tidak membalas dengan hujatan. Karena inilah sebagai rakyat begitu sangat mencintai, sangat bersyukur, bangga. Saya sebagai masyarakat, rakyat, bangga dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita mengevaluasi diri. Hanya karena kita mendukung si A, lalu kenapa kita memusuhi Bapak Presiden Joko Widodo? Karena kita tidak memilih Bapak Presiden Joko Widodo, lalu kenapa kita menuduh dan juga memfitnah dia? Saya pikir ada masalah yang sangat besar di tengah-tengah kita. Hal ini perlu kita sadari bersama. Jangan kita terlalu berlebihan. Ini fenomena kita. Ini kenyataannya kita. Saya tidak terlalu berlebihan. Ini bukan karena baper sekali lagi. Tetapi ini kenyataannya kita. Begitu sangat miris dan juga memprihatinkan sekali. Negara kita sebagai negara yang bermayoritas orang yang beragama. Negara kita bermayoritas orang yang berpendidikan. Negara kita bermayoritas orang yang berbudaya, beretika, beradab, berakhlak. Tetapi tidak ada aksi, tidak ada implementasi bagi sebagian orang. Mereka yang berbeda. Saya kira masih banyak ada orang yang baik di negeri kita. Tetapi jangan kiranya terpengaruh dengan orang-orang yang demikian, yang memusuhi, yang tidak senang dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya sedikit menggebu karena saya sebenarnya miris dan juga prihatin. Dan itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, sahabat Ruang Isu. Jika ada buah bahasa saya yang kurang sopan, yang mungkin tidak enak didengar, saya mohon maaf. Dan di dalam video kali ini saya akan akhiri. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam NKRI. Salam Bapak Presiden Joko Widodo.